Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Jenab sebagai tutor mata pelajaran Sejarah Peminatan di PKBM Bina Pandu Mandiri. Pada kesempatan kali ini di kelas 10 semester 2, pada pertemuan pertama saya akan membahas mengenai ragam manusia purba yang ada di dunia. Baik warga belajar semuanya, kita ketahui bahwa manusia purba hidup pada zaman prasejarah, di mana masa manusia belum mengenal tulisan. Jejak manusia purba ini ditemukan oleh para ahli di berbagai tempat di belahan dunia, yakni ada di Afrika, Asia, dan juga Eropa. Banyak temuan fosil manusia purba di Afrika yang diperkirakan hidup lebih awal di zaman prasejarah dan menyebar ke berbagai wilayah dibandingkan dengan hasil temuan di tempat lain. Nah, jadi kita di sini akan membahas mengenai ragam manusia purba yang ada di daerah Afrika, Asia, dan juga Eropa. Yang pertama ada jenis manusia purba yang ada di Afrika. Yang pertama ada Australopithecus afarensis. Jenis manusia purba ini ditemukan pada tahun 1999 di Lembah Aptar oleh seorang paleontolog dari Ethiopia yang bernama Zeresenai. Hasil dari penggalian pencarian jejak manusia purba ini ditemukan tengkorak bayi dalam bentuk yang sudah sempurna. Nah, oleh penemunya, tengkorak bayi tersebut diyakini sebagai hominidae kecil. Setelah mengamati ciri fisik bahwa fosil yang ditemukan memiliki ukuran tengkorak yang masih kecil dan memiliki kening serta gigi yang masih lembut. Yang kedua ada Australopithecus africanus. Dapat diartikan sebagai kera dari Afrika Selatan. Pada tahun 1924, Raymond Dart dalam Ratna Hafsari 2017, seorang guru besar dari Universitas Witwatersrand di Johannesburg, Afrika Selatan, menemukan pecahan tengkorak dan rahang bagian bawah manusia purba di sebuah pertambangan kapur di Tanjung Harapan. Fosil tersebut diperkirakan berusia 5-6 tahun dan diberi nama Australopithecus africanus. Manusia yang menyerupai kera ini diperkirakan hidup pada sekitar 3 hingga 2 juta tahun yang lalu dan memiliki 1,5 meter serta dapat berdiri dengan 2 kaki dengan volume otak antara 450 sampai 600 cc. Masih hidup secara nomaden dan banyak hidup di hutan-hutan lembab atau Afrika. Nah, untuk warga belajar yang belum tahu nomaden itu artinya hidup berpindah-pindah. Yang ketiga ada Ardipithecus ramidus yang merupakan manusia purba pada tahun 1944 yang ditemukan oleh Ehud DKK menemukan fosil manusia purba di Afrika Timur. Ciri-ciri dari manusia purba ini memiliki posisi foramen magnum yang ada di depan tengkorak bagian bawah. Gigi seri paling atas relatif lebih kecil daripada gigi bagian belakang. Gigi taring di bagian bawah dan atas relatif lebih besar. Ukuran tubuhnya rata-rata lebih kecil dibandingkan dari ukuran tubuh manusia purba Australopithecus afarensis. Yang keempat ada Australopithecus robustus. Paleontologi Robinson dan Roberts Broom menemukan fosil yang sama seperti Australopithecus africanus, hanya saja memiliki postur tubuh yang lebih besar. Makhluk tersebut lalu diberi nama Australopithecus robustus. Makhluk tersebut hidup 2 hingga 1,5 juta tahun yang lalu, yang mempunyai ciri-ciri memiliki tulang rahang dan gigi yang kuat, wajah datar, tulang alis, dan volume otak 525 cc. Manusia purba yang ada di Afrika yang terakhir itu ada Homo rhodesiensis atau Homo africanus. Fosil spesies ini ditemukan pada tahun 1021 oleh Tom Ziegler di Rhodesia Utara yang diperkirakan hidup 5-6 tahun. Ciri-ciri Homo rhodesiensis adalah mempunyai volume otak 435 sampai 530 cm, gigi geraham depan bagian bawah mempunyai 2 puncak, tangan relatif panjang dan tulang jarinya agak melengkung. Untuk cara berpakaian dan peralatan yang digunakan untuk berburu dan pekerjaan sudah lumayan maju. Jadi ini sudah lebih modern dibandingkan dengan manusia purba yang sebelumnya.
Pembahasan kedua yaitu ada manusia purba yang hidup di Asia. Yang pertama ada Sinanthropus pekinensis atau Pithecanthropus pekinensis. Ditemukan oleh Davinson, Blakes, dan Franz Waterreins pada tahun 1929 sampai 1980, dan diperkirakan manusia ini hidup sekitar 200.000 sampai 400.000 tahun yang lalu di Guangzhou County yang berlokasi 40 km dari Beijing. Nah, untuk struktur tubuhnya menyerupai Pithecanthropus erectus, yaitu mereka mirip seperti kera tetapi berjalan seperti manusia dengan volume otak 900 sampai 1200 cc yang sudah mendekati otak manusia sekarang yaitu 1400 cc. Nah, ini sudah lebih modern lagi dan sudah akan menyerupai manusia. Yang kedua ada Sinanthropus lantiensis. Wo Zukang pada tahun 1963 menemukan fosil manusia purba Sinanthropus lantiensis di Latian Country, Cina bagian barat laut, yang kemudian baru dipublis pada tahun 1964, yang diperkirakan hidup sekitar 800.000 tahun yang lalu. Memiliki ciri-ciri fisik yakni memiliki ukuran tubuh yang kecil, tulang kening yang lebih menonjol, mulut menjorok ke depan. Otak Sinanthropus lantiensis lebih maju dari Meganthropus dan juga Pithecanthropus. Pembahasan ketiga yaitu manusia purba yang ada di wilayah Eropa. Yang pertama ada Homo heidelbergensis yang diperkirakan merupakan nenek moyang dari Homo neanderthalensis di Eropa dan Homo sapiens. Telah mengenal alat bantu yang bentuknya mirip dengan alat Anselian yang digunakan oleh Homo erectus. Ciri fisik Homo heidelbergensis memiliki tulang tengkorak berwarna cerah, muka besar, alis yang bertemu pada satu sisi sebagian ukurannya besar. Nah, rahang sudah tegak dan proporsi tubuhnya sudah modern. Rangka otak besar dengan isi kranial yang umumnya 1.100 sampai 1.400 cm melebihi rata-rata manusia modern, dan memiliki alat-alat dan perilaku yang lebih maju. Yang kedua ada Homo neanderthalensis. Penemuan Homo neanderthal diawali pada tahun 1856 dari pekerja tambang yang menemukan fosil tempurung kepala dengan tulang pelipis yang menonjol, sejumlah tulang tangan dan tulang kaki yang tebal di sebuah gua yang terletak di lembah Neander. Nah, ciri-ciri fisik dari Homo neanderthal diantaranya ada bertubuh besar, pendek, dan juga kekar, berat tubuh sekitar 84 kilo, dan batang hidung besar dan juga mancung. Nah, itu ciri-ciri dari Homo neanderthalensis. Yang ketiga ada Homo cro-magnon. Pada tahun 1940 di Goa Lascaux yang terletak di daerah Dordogne, Prancis, sekelompok anak-anak menemukan fosil Cro-Magnon saat bermain di area gua. Nah, kesamaan Cro-Magnon dengan Homo neanderthal adalah hidup dalam gua dengan jumlah kelompok yang besar. Nah, memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara bercocok tanam dan berburu binatang di darat, juga menangkapan ikan pada musim-musim tertentu. Manusia purba yang ini memiliki ciri fisik yang kuat, cerdas, dan mampu membuat peralatan berburu yang lebih beragam seperti ketapel, pisau, dan juga umbing. Dengan hidup berkelompok, Cro-Magnon telah mampu membuat organisasi kemasyarakatan, penguburan anggota kelompok yang sudah meninggal. Nah, itu beberapa manusia purba yang hidup di Eropa. Nah, warga belajar semuanya, kenapa kita membahas mengenai manusia purba. Jadi, manusia purba dan manusia modern itu mempunyai keterkaitan. Nah, di sini kita akan membahas mengenai keterkaitan manusia purba dengan manusia modern. Keterkaitan dalam kehidupan manusia purba memberikan dampak yang besar bagi kehidupan manusia modern dalam kurun waktu yang lama. Dalam kurun waktu yang panjang, manusia purba banyak mengalami perubahan dan mulai menjadi manusia yang modern. Secara fisik, persamaan antara manusia purba dengan manusia modern memiliki tubuh yang sudah konkret tidak jauh berbeda. Perbedaannya pada manusia purba lebih menyerupai primata,
sedangkan kalau manusia modern dapat dikatakan sudah dalam bentuk manusia yang seutuhnya. Pada manusia purba, tengkorak kepala memiliki ciri dagu yang menonjol, dahi lebih menonjol ke depan, rahang lebih kuat dan lebih besar. Tengkorak lebih tebal dan volume otak lebih sedikit. Sedangkan kalau pada manusia modern, ciri fisiknya pada tengkorak kepala nampak dagu tidak terlalu menonjol, tulang lebih datar, rahang lebih rapuh dan lebih kecil, tengkorak lebih tipis serta volume otak yang lebih besar. Nah, manusia purba ini memiliki ciri fisik yang kuat karena harus bekerja keras untuk berburu. Masih menggunakan alat-alat dari batu misalnya untuk membuat api. Fisik manusia modern tidak lebih kuat dari manusia purba. Manusia modern tidak perlu bersusah payah menggosok batu-batuan untuk membuat api karena sudah banyak menggunakan alat bantu dalam kehidupan sehari-hari. Itu beberapa contoh keterkaitan manusia purba dengan manusia modern. Selain dari ciri fisik, keterkaitan manusia purba dengan manusia modern itu juga ada dari segi non-fisik. Contohnya ada corak keragaman dan keterkaitan manusia purba dan modern dapat dilihat beberapa aspek satu kehidupan ekonomi, hasil-hasil budaya, dan kepercayaan. Pertama ada corak kehidupan sosial ekonomi. Manusia purba pada zaman batu sudah mengenal bercocok tanam. Kegiatan bercocok tanam masih dilakukan manusia modern hingga sekarang. Nah, perbedaannya pada manusia purba pola bercocok tanamnya masih menggunakan pola berpindah-pindah, sedangkan untuk manusia modern sudah membuka lahan secara tetap. Nah, untuk menjaga ketersediaan bahan pangan baik manusia purba ataupun manusia modern sama-sama melakukan pengawetan makanan. Pada manusia purba, cara mengawetkan makanan untuk menyimpan hasil buruan mereka dengan menggunakan cara mengasinkan, menjemur hingga kering, dan memberikan ramuan khusus. Pada manusia modern, cara mengawetkan makanan berkembang dengan menggunakan es maupun alat pendingin seperti lemari es, termos es, dan sebagainya. Nah, itu beberapa contoh keterkaitan dari segi non-fisik. Nah, yang terakhir ada keterkaitan dari hasil-hasil budaya. Hanya manusia yang memiliki budaya. Ada manusia purba dan ada manusia modern yang mampu membuat tempat berteduh dan tidur. Sedangkan manusia modern berkembang lagi dari semula kubuk hingga sekarang berbentuk rumah. Nah, pada budaya non-material, guna mempertahankan keberlangsungan penerusnya, manusia purba dan manusia modern beranak pinak. Mereka sama-sama memiliki pola asuh anak-anaknya. Perbedaan pola asuh anak pada manusia purba dan manusia modern senantiasa membawa serta bayi mereka kemanapun. Manusia purba banyak menghabiskan waktu bersama bayinya. Selain itu, mereka menyusui selama beberapa tahun, bukan hitungan bulan. Nah, itu keterkaitan manusia purba dan manusia modern. Sekian materi yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat dan jangan lupa untuk mengerjakan penilaian daring. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.